Jangan biarkan si kecil lemas, Pak. Banyak orang bilang, kopi jantan bikin hidup jadi gagah perkasa. Menambah tenaga dan stamina, menjadi kencang dan tahan lama. Check out di Keranjang Kuning sekarang, rasakan manfaatnya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Keluarkan dunia dari hatimu. Dekatkan hatimu dengan keimanan. Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kami akan melihat cuplikan video dari Bapak Aing, dan mudah-mudahan dalam video ini banyak poin-poin yang kita ambil, poin-poinnya. Saudara-saudaraku di mana dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan yang sakit dan penyakitnya, yang punya hajat di mustajab penghajatnya, jangan lama-lama, kita akan lihat cuplikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan sesepuh kita semua, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Bagi saya ini bukan tokoh baru bertemu. Tadi diingatkan ketika saya dulu jadi bupati, dengan berbagai pemikiran yang dianggap baru sesungguhnya pemikiran lama. Tetapi dipahami pada sebuah lingkungan yang lupa terhadap sejarah kebudayaan, lupa terhadap sejarah keislaman, dan lupa terhadap Wahyu Kolosebo. Beliau memberikan penjelasan-penjelasan kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya diundang ke PBNU dan hari ini bertemu kembali dalam posisi Wakil Ketua Umum dan pernah ketemu di pesawat sepulang saya dari musibah di Sumatera. Terima kasih. Segenap jajaran pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, ada Pak Wakil Gubernur, saya ucapkan terima kasih yang konsisten menjaga persibnya. Pak Ketua DPRD, ini seniman dari tadi memandang bambu, bambu mampu meredam suara. Kemudian Pak Kapolda, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini selalu setia menjaga Pemprov Jabar dan seluruh kebijakannya, termasuk kemarin menangkap warga yang berburu macan tutul di Sangga Buana. Pak Kajati, ini juga sangat konsisten pada isu-isu lingkungan, terima kasih. Yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan seluruh tamu undangan, baik instansi vertikal maupun instansi pemerintahan lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada Surya PWNU Provinsi Jawa Barat, Ketua Umum Muhammadiyah Provinsi Jawa Barat, Ketua PP Persis, dan seluruh para ulama yang terkumpul dalam Persyarikatan Majelis Ulama Indonesia dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Kalau Ketua MUI muda ini, bapaknya dulu pernah sering ngisi di pengajian saya ketika saya masih bupati, Wajejen. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Hari ini kita mendapat pencerahan, insya Allah, dari tokoh kita, Gus Muafik. Ini ahli kanuragan.
totos bojane kulit anti ganti sukma tandange batara. Bisa nurus bumi, bisa ngapak mega, bisa lempang luhureun cai. Weruh sadurung winara teuterak dikadek ngan sieun ku pamajikan. Saya tahu beliau itu. Saya tahu beliau tuh orang yang jagoan di Jawa Timur, rambutnya nggak bisa digunting, sama beliau bisa digunting. Orang-orang yang preman-preman sama beliau ditaklukkan, tapi datang ke rumah beliau takluk menghadapi istrinya. Jadi kalau dalam kaidah filosofi Jawa, manunggaling kaula Gusti, beliau manunggaling kaula istri. Yang pertama tadi saya mencuplik kalimat sederhana dari Ketua DPRD. Ini bambu mampu meredam suara dan suaranya lebih indah didengarnya. Sunda itu mengajarkan tentang spirit bertuhan sampai pada tingkat spiritualitas. Itu mengajarkan kalimat bambu yang menjadi latar pendekatan spiritualitas. Maka kalimatnya adalah congo nyurup kana puhu. Kalau di Jawa keris manjing kasarangka. Kenapa kalimat congo kana puhu? Karena peradaban Sunda tidak mengajarkan tentang peradaban logam. Tidak mengajarkan tentang peradaban besi dan tidak mengajarkan tentang peradaban berperang. Dia mengajarkan tentang peradaban kasih sayang atau cinta kasih yang disebut dengan siliwangi, silih asa, silih asuh, silih asih. Sehingga dalam kompromi-kompromi politik dan kompromi-kompromi hegemoni kekuasaan, orang Sunda dalam sejarahnya cenderung memilih jalan berdialog, cenderung memilih jalan berbicara. Maka dalam spirit Kodam 3 Siliwangi dikenal dengan spirit perang adu bako. Artinya konsep dialog mengajak orang bicara dari hati ke hati itu adalah pilihan terbaik dibanding dengan kekerasan. Congo nyurup kana puhu adalah sebuah falsafah yang mengajarkan pada bahwa nilai filosofi lingkungan yang kuat di Jawa Barat adalah bambu. Maka kalimatnya kaluhur sirungan kahandap akaran. Congo artinya ujung, puhu artinya yang paling bawah. Maka ujung dengan puhu itu harus menjadi kesatuan. Ujung disebutnya cocongo, yang kemudian yang paling bawah mendekati akar disebutnya pupuhu. Semangat teologis orang Sunda dalam berkeislaman memilih semangat sufisme. Pendekatan-pendekatan rasa dan cinta. Kenapa pendekatan sufisme? Karena pendekatan rasa dan cinta sangat dipengaruhi oleh alam. Alamnya, alam yang sangat indah. Maka gunung menjadi pananggehan. Pananggehan artinya tempat bersandar. Maka karena gunung disebut pananggehan, tempat bersandar, orang Sunda menganggap gunung adalah puncak spiritualitas dan kesakralan. Karena dianggap puncak spiritualitas dan kesakralan, maka orang Sunda membagi 4 hal. 1, leuweung tutupan. 2, leuweung titipan. 3, leuweung awisan. 4, leuweung garapan. Leuweung tutupan artinya hutan yang tidak boleh didatangi oleh siapapun. Jangankan ditebang pohonnya, jalan kaki saja menuju hutan itu sudah dilarang. Maka dalam sejarah Sunda, dalam cerita Pajajaran, raja-raja Sunda tidak memilih dikuburkan. Sehingga tidak dikenal tradisi kuburan. Maka dia memilih sebuah proses yang disebut muksa. Caranya adalah menjelang akhir masa jabatan, sebelum dia lengser, maka dia kerajaannya diberikan pada
pada generasi berikutnya, dan dia memilih pergi ke dalam hutan dan tidak kembali. Memilih pergi ke dalam hutan dan tidak kembali, maka lahirlah yang disebut dengan alam parahyangan. Alam parahyangan artinya alam kahyangan, alam langit, alam puncak. Maka alam langit, alam puncak dianggap disimbolkan menjadi alam gunung. Karena alam gunung itu dari tradisi sesajian maka dipahami sebagai tumpengan. Maka tumpengan cirinya satu, gunung cirinya satu, makin atas makin puncak, makin satu makin tunggal, makin tidak diakui, maka makin bawah makin berwarna, makin beragam, makin banyak sekali kelompoknya, makin banyak sekali pemikirannya, makin banyak sekali gagasannya, maka tumpengan dipahami sebagai itu. Karena itulah yang dikelola oleh kita dalam setiap waktu, bukan alam puncak. Karena alam puncak adalah alam personal, alam parahyangan, alam spiritual yang nanti dijelaskan oleh Gus Muafik, alam mi'raj, alam yang sangat individual. Yang kita bicarakan hari ini hubungan antara pemerintah provinsi dengan MUI dan seluruh organisasi bukan alam spiritualitas, tetapi alam keragaman, di mana di situ ada masakan orek tempe, di situ ada masakan sayuran yang lainnya, yang itu bisa kita pahami dan bisa cerna dari sisi kasat mata. Yang diambil adalah maknanya dan hikmahnya bagi kehidupan dan kemakmuran. Untuk itu, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini menyampaikan, problem kita hari ini adalah gunung tak bisa lagi menjadi panangge. Kenapa gunung tidak bisa lagi menjadi pananggehan? Karena spiritualitas gunung menjadi hilang. Emosionalitas manusia hari ini sudah menerobos ke alam puncak spiritual. Dia bukan hanya menggarap leweng, garapan, dia sudah naik ke awisan. Bukan hanya keawisan, dia sudah naik ke titipan. Bukan hanya ketitipan, dia sudah naik ke tutupan. Bisa dilihat bahwa seringkali terjadi kebijakan pemerintah di mana gunung dibagi-bagikan. Padahal itu bagian spiritualitas yang harus dijaga bersama. Efek sosial yang terjadi apa? Konflik sosial yang tidak pernah berhenti. Satu, konflik agraria antara individu masyarakat dengan pengusaha. Yang kedua, konflik agraria antara masyarakat dengan pemerintah. Yang ketiga adalah konflik sosial, terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan sosialnya adalah hampir seluruh pekerja yang bekerja di kaki gunung yang nanam sayur, yang itu efek ekologinya sangat tinggi, yang itu efek bencananya sangat tinggi, upahnya sangat rendah. Rata-rata kulinya hanya 30.000 sehari. Bahkan ada yang 27.000. Kemudian menjadi kelas kemiskinan, klaster kemiskinan yang tidak pernah berakhir. Antara kerusakan lingkungan dan kehancuran ekosistem tambah miskinnya manusia, warga Jawa Barat tidak berimbang. Siapa yang menikmati? Kelompok saudagar sayur, kelompok saudagar entah kentang, perusahaan-perusahaan kaum konglomerat yang menguasai industri makanan yang hari ini sudah merambas ke seluruh kaki bukit dan kaki gunung di Jawa Barat. Ini adalah problem. Problem ini seringkali ditutupi oleh siapa, Pak Kiai? Oleh pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Maka dia mengkamuflase kepemimpinannya yang buruk, yang menganggarkan tidak untuk orang miskin, yang anggarannya tidak untuk anak-anak yatim, yang anggaran pemerintahnya tidak untuk membangun infrastruktur yang berkualitas, tidak untuk melindungi masyarakat dari penjarahan terhadap hutan. Dia seringkali mengkamuflase dirinya dengan kesalehan. Kesalehannya ditandai dengan kedekatan. Maka seringkali anggaran hibah menjadi musibah. Di mana letak musibahnya? Hibah diperuntukkan untuk orang-orang dekat yang itu juga, yang pada akhirnya mendegradasi anggaran, memiskinkan beberapa orang, bahkan seringkali menjadi angka koruptif yang mencederai keulamaan, yang mencederai nilai-nilai spiritualitas yang harus dijunjung tinggi. Apa yang menjadi kesedihan saya?
Seiring era digital, seiring anak-anak muda hari ini tidak bisa lagi diorganisir karena kita. Mereka mengupdate dalam setiap hari, dalam algoritma media sosial. Hilangnya ketauladanan meruntuhkan kepercayaan. Runtuhnya sebuah kepercayaan melahirkan mereka semakin menjauh dari nilai-nilai peradaban yang kita cita-citakan. Bahkan di beberapa wilayah seringkali mereka menjadi kelompok ateis karena kefrustasian dalam beragama. Kerangka ini yang harus dibangun. Sehingga bagi saya, majelis ulama adalah majelis independen. Tidak mesti terpengaruh oleh besaran hibah yang diserahkan oleh Pemprov. Besaran hibah bukan kewajiban, tapi adalah kecintaan. Karena cinta yang sejati, cinta yang tidak berharap timbal balik. Andai kata ada hibah dari provinsi untuk MUI dan kelompok lainnya, kami tidak ada kaitan dengan pemilu 2031. Kami tidak ada kaitan dengan pemilu 2029. Kami ingin lidah ulama tetap tajam untuk berdoa pada Allah agar kita jauh dari musibah. Maka lidahnya harus diarahkan pada siapa? Kaum Togut. Mereka yang mempertuhan kekayaannya. Mereka yang mempertuhan kekuasaannya. Mereka mengambil hak orang untuk mendapatkan air bersih. Mereka mengambil hak orang untuk mendapatkan oksigen yang baik. Mereka mengambil hak generasi ke depan terhadap tersedianya alam yang terjaga demi kepentingan anak cucu kita. Kenapa? Sebagai khalifah di muka bumi, kita bukan pewaris. Kita hanya dikasih titipan yang harus dijaga. Kerangka inilah yang saya ambil sebagai orang yang menangis ketika mendengar Wahyu Kolusif. Saya orang yang mendekati ketuhanan lewat pendekatan-pendekatan kausalitas alam. Mendekati ketuhanan lewat apa yang aku lihat, apa yang aku dengar dan aku rasakan. Maka bagi saya, ketuhanan bukan hanya dipahami pada aspek-aspek yang memerlukan tafsir. Tapi ketuhanan bagi saya bisa dipahami dengan gemerciknya air yang jatuh. Ketuhanan bisa dipahami dari aliran angin yang berhembus. Ketuhanan yang bisa dipahami dari suara burung yang merintih. Karena inilah yang menjadi kebutuhan kita. Ancaman degradasi kita hari ini adalah ancaman lingkungan. Sumatera diporak-porandakan oleh lingkungan. Kemudian Jawa Barat juga sebagian sudah mulai diporak-porandakan oleh lingkungan. Ternyata kita tak berdaya ketika ada pohon yang berubah menjadi tanaman sayur. Kita tak berdaya ketika melihat aliran sungai disempitkan. Kita tak berdaya membangun rumah semewah apapun ketika sawah-sawah dan rawa-rawa berubah menjadi pemukiman. Ternyata kita tak berdaya dan pada akhirnya ketidakberdayaan kita adalah orang yang tidak bersyukur. Karena kita tidak bersyukur, kita dikasih alam yang indah, kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kerangka inilah yang kami tunggu dari para ulama untuk mengingatkan siapapun agar menjaga bumi ini lebih lama. Agar dalam setiap tahun anggaran provinsi tidak muter saja di penanganan bencana. Agar kita harus mulai berinvestasi pada sumber daya, pada anak-anak kita yang harus bisa berlari. Hari ini saya boleh berkata, kita sudah jelas babi itu haram. Kita jelas daging anjing itu haram bagi kita. Tapi kami ingin mendengar anak-anak yang mengkonsumsi makanan berzat kimia tinggi, itu MUI mengeluarkan fatwa haram. Anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang minyaknya sudah jenuh, itu haram. Anak-anak yang setiap pagi mengkonsumsi minuman dengan air diisi oleh gula buatan yang mengancam mereka gagal ginjal, itu adalah haram. Anak kita tidak makan daging babi. Anak-anak kita tidak makan daging anjing. Tapi anak-anak kita tiap hari mengkonsumsi fast food dalam setiap waktu. Lupa minum air putih, lupa berjalan, lupa mandi dengan air yang bersih. Ini adalah ancaman.
Rumah sakit sudah penuh dengan yang gagal ginjal. Rumah sakit penuh dengan kanker. Maka saya juga ingin mengatakan bahwa pencemaran lingkungan, kadar asap mobil yang melibatas itu juga haram. Kadar asap pabrik melibatas juga haram. Karena itulah ancaman kita yang nyata hari. Untuk itu semoga fase Mi'raj yang akan kita peringati hari ini adalah fase kesadaran spiritual. Kalau ritual, orang Islam hari ini sudah sangat luar biasa. Haji ngantri sampai 40 tahun ke depan. Yang umroh ngantri, walaupun umrohnya pinjem Bank Jabar. Sudah ngantri. Tapi yang kita lihat hari ini adalah kesadaran spiritual, di mana manusia menyadari tentang fungsi dan perannya sebagai khalifah maupun sebagai abid serta abdi. Kemudian lahirlah sebuah hidup yang harmoni antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Allah, Khalik, Sang Pencipta kita semua. Semoga pelantikan MUI Masa Khidmat 2025 sampai 2029, 2030 bisa menjadi tonggak bagi guru bagi kami. Guru yang memancarkan mata air kecemerlangan, yang dia selalu berkelok mengikuti arus arah di mana air berada. Karena fungsi ulama adalah fungsi menerangi, mengayomi, menuntun, dan menjadi mata air bagi kami semua. Ingatkan kami ketika kami salah, dan jangan puji kami ketika kami menjalankan apa yang harus kami jalankan. Karena pemimpin dan masyarakat berbuat kebaikan, mengangkat anak-anak yatim, mengangkat derajat orang-orang miskin, membangun rasa adil di masyarakat, membangun rasa tentram di masyarakat, itu adalah kewajiban. Tidak perlu dipuji, karena itu kewajiban. Tapi harus dicaci manakala dia menyimpang dari apa yang digariskan dalam sumpah jabatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan pelindungan pada kita semua. Walaupun Allah sudah membimbing dan melindungi kita, kita yang mengabaikan bimbingan dan pelindungannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun.